menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, berlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, berlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, berlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa tertanam di hati kami, dan biarlah juga kami bisa fokus dan bisa tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah, selamat mendengarkan. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak di GC Kids Channel, channelnya anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Untuk apa sih Tuhan Yesus naik ke sorga? Sibuk-sibuk amat, repot-repot amat Tuhan Yesus ke sorga? Apa Tuhan Yesus tega meninggalkan murid-muridnya di dunia? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ke sorga punya tujuan. Nanti kita belajar ya, kita pengen tahu seperti apa sih tujuan Tuhan Yesus, ngapain Tuhan Yesus harus ke sorga. Terus kita bagaimana yang ada di dunia ini. Tapi sebelumnya, sebentar, kok ada suara anak menangis ya? Coba ya kita lihat ya. Papa, jangan pergi, Pak. Nah, sekarang Papa harus pergi untuk bekerja. Papa janji akan telepon Airin, video call. Dan Papa janji setiap bulan Papa akan nabung supaya di sana Papa bisa beli rumah yang layak untuk kita. Kalau rumahnya sudah jadi, Papa akan jemput Mama dan Airin untuk tinggal sama Papa, dan kita nggak berpisah lagi. Tapi kalau Papa pergi, Airin sama siapa? Kan ada Mama, nak. Mama kan sahabatnya Airin. Mama yang akan antar Airin ke sekolah, tetap masak enak buat Airin, temanin Airin main. Kalau si Blacky anjing tetangga kerja Airin bagaimana? Mama yang akan hadapi. Mama nggak akan tinggalin Airin, apalagi kalau ada Blacky. Mama itu pemberani loh. Pak, ini jaketnya sudah Mama setrikain. Airin masih menangis. Airin, Papa pasti kembali. Jangan nakal-nakal ya. Taat sama Mama. Oh, ternyata Airin yang menangis. Memang ditinggal oleh orang yang kita kasihi itu gak enak anak-anak. Papanya Airin meninggalkan Airin untuk bekerja di luar kota.
Tapi Airin sedih, Airin gak mau ditinggal sama papanya. Karena Airin pikir nanti Airin sama siapa. Tapi papanya berkata bahwa kan ada mama yang jadi sahabatnya Airin. Nanti kalau ada Blacky, anjing tetangga yang mengganggu Airin, yang mau jahatin Airin, nanti ada mama yang hadapi ya. Karena mamanya Airin ternyata berani juga sama si Blacky ya. Nah, demikian juga anak-anak. Bisa nggak kalian bayangkan ribuan tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, bagaimana ya perasaan murid-murid? Sekian waktu sebelumnya, murid-murid sempat bersedih hati karena Tuhan Yesus disalibkan, bahkan mati di kayu salib. Murid-murid merasa kehilangan. Tapi puji Tuhan, di hari yang ketiga, Tuhan Yesus membuktikan ketuhanannya. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia benar-benar Allah yang dahsyat. Dia benar-benar juru selamat yang layak dan dapat dipercaya. Kenapa di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, sempat beberapa minggu kemudian Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid ya, kumpul, ngobrol. Tuhan Yesus ngajar murid-muridnya, bahkan makan bareng dengan Tuhan Yesus. Wah, murid-muridnya senang, murid-muridnya merasa terhibur. Tapi satu saat murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka naik ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu justru Tuhan Yesus naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus ada pesan bagi murid-muridnya. Apa pesannya itu? Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah pesan, jangan kemana-mana ya, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Murid-murid akan dibaptis oleh Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus bagi murid-murid? Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksinya Tuhan dimanapun murid-murid berada. Pesan Tuhan Yesus ini juga buat kita anak-anak. Murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Mereka sudah meninggal semuanya. Dan pesan Tuhan Yesus itu ada bagi anak-anak yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memang berada di sorga. Tetapi Tuhan Yesus di sorga, dia nggak nganggur anak-anak. Seperti papanya Airin. Papanya Airin tadi berpesan kepada Airin bahwa Papa akan bekerja dan Papa akan rajin menabung. Lalu Papa akan membeli rumah yang layak bagi Airin dan mamanya. Tuhan Yesus ada di sorga. Dia menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Supaya nanti kalau kita meninggalkan dunia ini, kita ada tempat di sorga. Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dan tidak akan berpisah lagi dengan Dia. Tetapi sebelum kita sampai di sorga, kita tinggal di dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan kejahatan. Anak-anak tahu nggak? Dunia yang gelap itu seperti apa? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada anak-anak yang kelaparan.
Ada anak-anak yang mengalami kejahatan. Ada anak-anak yang menjadi korban perang. Ada anak-anak yang bersedih hati karena mungkin ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Ada anak-anak yang merasa tidak bisa dalam pelajaran di sekolah. Ada juga anak-anak yang kecanduan dengan handphone. Inilah kondisi-kondisi di dalam dunia yang gelap ini, nak. Ini baru contoh-contoh tentang apa yang terjadi pada anak-anak. Belum lagi contoh-contoh kejahatan dan kegelapan yang ada di sekeliling orang dewasa. Ada orang tua yang berantem. Ada juga orang-orang yang masuk penjara karena kesalahan-kesalahan mereka, tetapi ada juga yang dipenjara karena difitnah. Inilah dunia yang jahat. Dunia yang penuh dengan misteri. Dan Tuhan Yesus tahu kita masih ada dalam dunia ini. Kita bisa sedih, kita bisa nggak kuat menghadapi kejahatan di dalam dunia ini. Karena itulah Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji, "Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu." Tuhan Yesus sudah berjanji, Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Apa kesudahan alam itu? Sampai kiamat, anak-anak. Sampai bumi ini berakhir, Tuhan Yesus akan terus menyertai kita. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mengutus Roh Kudus-Nya. Roh Kudus ini adalah roh penghibur. Tuhan Yesus katakan dia adalah penghibur. Dia yang menghibur kita di saat kita berada di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Di dunia ini kita bisa merasa sedih. Sedih karena kita nggak bisa keluar kemana-mana, tidak bebas lagi seperti dulu selama pandemi ini. Sedih karena ada teman mungkin yang iseng dan kita tidak boleh balas kejahatannya, ya. Sedih karena banyak hal bisa terjadi pada anak-anak. Karena itulah Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya untuk menghibur kita. Roh Kudus, dia juga adalah roh kebenaran. Roh kebenaran yang akan mengajar kita, orang-orang yang sudah terima Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kalau anak-anak saat ini mungkin ada yang mengingini barang orang lain. Misalnya nih, pengen barang orang lain. Oh, aku pengen barang itu. Lalu anak-anak tiba-tiba teringat dengan firman Tuhan. Jangan mengingini barang orang lain. Nah, itulah roh kebenaran yang mengingatkan. Anak-anak bersedih. Roh Kudus akan mengingatkan bahwa engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersamamu. Itulah roh kebenaran. Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Penghibur dan roh kebenaran. Dia tinggal di dalam kita. Saat ini, Tante berada di Jakarta. Ada anak-anak yang berada di Toraja. Ada yang berada di Pulau Papua, di Sumatera, di Kalimantan, ya, di daerah Sulawesi, di Maluku, di Bali, di daerah Nusa Tenggara. Dimanapun kita berada, Roh Kudus ada bersama kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing, bahkan di dalam hidup kita. Jadi benar janji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai kesudahan alam, itu sudah terbukti. Dengan apa? Hadirnya Roh Kudus di dalam kita. Puji Tuhan. Jadi anak-anak kita nggak sendiri sebenarnya. Kita harus berbahagia karena Tuhan Yesus benar-benar memperhatikan dan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya untuk menjadi sahabat bagi kita. Ya, karena Dia sahabat kita, dan karena Dia ada bersama dengan kita, Dia tahu apa saja yang sudah kita lakukan. Bahkan ketika tidak ada orang yang tahu apa yang sudah kita perbuat.
Apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita lihat, kita tonton, Roh Kudus tahu. Anak-anak pernah nggak merasa sedih, merasa takut? Nah, ya, takut, sedih, itu adalah perasaan-perasaan negatif yang berada dalam diri manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, untuk pertama kalinya, manusia tahu apa yang namanya takut. Manusia tahu malu. Manusia merasa gelisah, padahal sebelumnya tidak merasa seperti itu. Tidak ada perasaan-perasaan negatif yang dialami oleh manusia. Begitulah dosa bekerja. Kalau dosa bekerja, dia akan menghasilkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman di dalam diri manusia itu. Adakah anak-anak yang pernah merasakan hal itu? Nah, disinilah pentingnya peran Roh Kudus, anak-anak. Roh Kudus selain dia menghibur, dia juga roh kebenaran. Dia menghibur, dia memberitahu bahwa anak-anak masih bisa berubah. Dia mau mengubah hidup anak-anak. Dia mau mengubah cara kalian berpikir. Dia tahu apa yang anak-anak rasakan. Mungkin di antara anak-anak ada yang merasa terlalu berat rasanya kalau tidak pegang handphone seharian. Gak usah seharian, 1 jam aja gak pegang handphone. Di luar jam tidur ya. Anak-anak merasa berat. Gak mungkin tante, gak bisa. Roh Kudus tahu apa yang anak-anak rasakan. Dia mengerti, meskipun dia sendiri membenci dosa, sebab dia Allah yang kudus. Roh Kudus mengerti keadaan kita masing-masing. Dan Roh Kudus mau anak-anak berubah. Tapi untuk berubah memang tidak mudah, anak-anak. Untuk itulah Tuhan Yesus sudah katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Anak-anak akan berkuasa. Kalian bisa menguasai diri. Bisa menguasai keadaan kalian. Ketika Roh Kudus hadir di dalam hidupmu. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Tante tahu anak-anak, betapa beratnya bagi kita untuk kita meninggalkan hobi atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tetapi semua itu akan merugikan kita pada akhirnya, nak. Karena itulah kita membutuhkan Roh Kudus. Kita harus bisa berkuasa atas setiap keadaan itu. Karena kalau tidak, kita akan menjadi seperti anak dunia lainnya. Kita tidak menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera dalam hatinya. Orang-orang yang dapat menguasai dirinya untuk dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Beda dengan anak-anak di dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menyertakan Roh Kudus dalam kehidupannya. Yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Ketika sesuatu hal yang berat terjadi pada mereka, mereka gampang kecewa, mereka gampang marah. Ada anak-anak yang nekat melakukan pencurian, melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, hanya supaya misalnya dapat beli pulsa, atau ingin memiliki sesuatu yang memang dia incar selama ini. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan memiliki kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, anak-anak, kalian punya kesempatan untuk berubah. Kalian bahkan dapat diubahkan apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekarang memang Tuhan Yesus ada di sorga. Dia sudah siapkan tempat bagi kalian, bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus di sorga juga berdoa bagi kita. Tetapi juga jangan lupa bahwa ada Roh Kudus yang menemani kita. Kalau kita mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, mau taat kepada Roh Kudus,
maka kita akan mampu menguasai setiap keinginan-keinginan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Sehingga anak-anak bisa jadi saksi Kristus. Anak-anak mau diubahkan Tuhan, datang kepadanya. Minta kepada Tuhan, Tuhan ubah saya. Jamah hati saya Tuhan. Jamah hatiku. Tante dengar banyak keluhan dari orang tua, bahkan keluhan dari anak-anak. Om, tante, aku ketagihan dengan handphone. Aku ketagihan dengan games. Aku ketagihan dengan tontonan-tontonan yang tidak baik untuk aku. Om, tante, aku ada rahasia. Papaku gak tahu, mamaku gak tahu. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tuhan hadir saat ini di rumah anak-anak masing-masing. Roh Kudus mau jamah hati anak-anak. Roh Kudus dia menghibur. Rasakan saat ini Roh Kudus sedang mengubah anak-anak. Roh Kudus mau mengubah anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang suka melawan orang tua. Kemarin atau baru saja kalian marah-marah sama papa atau mama. Kalian merasa papa jahat. Kalian merasa mama gak adil. Bicaralah kepada Roh Kudus. Dia mengerti hati kalian. Dia akan mencerahkan hati. Dia akan mencerahkan pikiranmu. Berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar doa anak-anak. Tuhan lihat tetesan air mata kalian. Tuhan mengasihi anak-anak.
kebenaran firman-Mu. Ternyata kami tidak sendiri. Ternyata kami masih bisa berubah. Ternyata kami masih bisa dipulihkan oleh Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kami, yang sudah diutus oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena ketika Roh Kudus turun ke atas kami akan menjadi orang-orang yang berkuasa, terutama berkuasa atas keinginan-keinginan yang merugikan diri kami, berkuasa atas dosa, berkuasa atas hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mulai dari saat ini, Engkau tolong kami, didik kami, latih anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk kelak menjadi anak-anak panah yang siap dipakai oleh Tuhan, anak-anak panah di tangan Tuhan. Bahkan Engkau pakai orang tua untuk menjadi pahlawan-pahlawan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan, dan kami menerima firman-Mu. Tuhan tolong, berikanlah kepada anak-anak kami kesukaan untuk merenungkan firman-Mu, untuk ada menikmati hadirat-Mu. Mereka dapat menikmati apa yang ada dalam dunia ini ya Tuhan. Tapi tolonglah supaya mereka dapat menikmati Engkau lebih daripada mereka menikmati kesenangan yang ada dalam dunia ini. Ubah hati kami, ubah hati anak-anak kami. Tuhan tolong supaya mereka dapat menjadi saksi Kristus yang luar biasa di tangan Tuhan, menjadi saksi Kristus yang dipakai oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, memberkati pelayanan GC Kids, memberkati juga orang tua yang ada bersama dengan anak-anak saat ini, mendampingi mereka, bahkan mendoakan mereka. Berkati dengan hikmat Tuhan, berkati anak-anak dengan hikmat-Mu, sehingga di sekolah mereka boleh menjadi saksi Kristus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sampai jumpa.